dan tajam menohok. Hujatan yang dilontarkan Ibunda Indah Permatasari Nursyah kepada Arie Kriting dan Indah Permatasari di momen Lebaran kali ini. Ya, semua itu bermula dari prahara restu pernikahan dari Ibunda atas Indah Permatasari dan Arie Kriting yang masih terus bergulir dan belum juga mereka kantongi. Terbaru, Ibunda Indah kembali angkat bicara, bahkan ia sampaikan secara live di sosial media pribadinya, dipicu oleh sikap Indah, putrinya yang diakuinya tidak menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri kepadanya. Ibunda Indah pun mendoakan agar Indah dan Arie mendapat balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Lantas benarkah Ibunda Indah juga menuding Arie Kriting menggunakan santet atau guna-guna untuk memikat Indah? Benarkah Nursyah pun mengantongi bukti atas tudingan tersebut? Benarkah atas tudingannya tersebut, Ibunda Indah siap dilaporkan ke polisi oleh Arie Kriting? Lebih geger lagi pernyataan Nursyah, Ibunda Indah terkait restu terhadap pernikahan Indah dan Arie yang tidak akan pernah ia berikan sampai kapanpun. Hal itu disampaikan Ibunda Indah untuk menunjukkan bahwa sikap dan pendiriannya belum berubah soal restu. Sebab diakui Nursyah bahwa dirinya pernah di DM atau dikirimi pesan langsung dari Arie Kriting yang berisi harapan bahwa suatu saat nanti Ibunda Indah akan berubah dan memberikan restu atas pernikahan Arie dan Indah. Lantas apa yang membuat Ibunda Indah menutup restu untuk Indah dan Arie? Yang dipuji dari sikap Indah dan Arie adalah menghadapi sikap Ibunda Indah yang begitu keras terhadap restu. Keduanya tetap berjuang alias tidak patah semangat untuk mendapat restu atas pernikahan mereka dari Ibunda Indah Permatasari. Apa permintaan Nursyah kepada Arie Kriting sejak awal sebelum menikahi Indah sebagai syarat diberikan restu? Lantas, akankah Arie mengabulkan permintaan ibu mertuanya ini? Benarkah Ibunda Indah lebih merestui Indah menikah dengan pria lain ketimbang dengan Arie Kriting? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara restu pernikahan dari Ibunda atas Indah Permatasari dan Arie Kriting masih terus bergulir dan kian memanas. Terbaru, Ibunda Indah kembali angkat bicara, bahkan ia sampaikan live di sosial media pribadinya, dipicu oleh sikap Indah, putrinya yang diakuinya tidak menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri kepadanya. Menurut penuturan Nursyah, jangankan mengucapkan selamat, Indah ketika bersua sang bunda malah membuang muka. Ibunda Indah pun mendoakan agar Indah dan Arie mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan. Apakah Indah belum ucapan lebaran? Jangan kau ucapan lebaran, ketemu sama saya berapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu, cuman lewat begitu aja. Yang di mukanya, yang di kepalanya Indah, yang di mukanya Indah itu cuma si kribo doang dengan keluaran yang kribo. Mami ada kabar enggak? Enggak ada. Kalau sudah sampai di sana otaknya sudah mati. Dikasih mandi, dikasih makan dengan air nas. Air nas, air setan. Air nas, air setan. Iya, Indah merasa itu aja deh, apa itu? Adiknya ini lancar-lancar aja, sedangkan dia ada kendala. Mungkin dia curhat karena itu.
adiknya lancar-lancar aja, sedangkan dia ada kendala. Ibunda Indah menyebutkan bahwa sikap putrinya yang berubah drastis kepada dirinya dituding Nursyah karena putrinya sudah dipengaruhi guna-guna alias santet yang dibuat Ari Kriting. Nursyah mengklaim bahwa karena adanya guna-guna itulah sehingga Ari Kriting menolak permintaannya untuk menggelar pengajian sebelum pernikahan digelar dan sebagai syarat untuk diberikan restu. Tolong kalau misalnya Indah adakan pengajian di rumah, supaya kalau misalnya ada jin, ada setan, ada apa kan, kalau pengajian rame-rame di rumah kan kepanasan. Kayak Indah dulu kan dibawa di Rukia di Bima, dia kan muntah darah. Apalagi selama berapa tahun itu kan dia kasih masuk terus, kasih makan terus, kasih mandi terus kakinya Indah Permatasari dirantai mak lampir, dirantai supaya ikut terus sama Kribo. Banyak orang tahu kok. Sedangkan anakku Muhammad Ali Bari saja bisa melihat. Padahal kamu yang bilang, diiyakan. Salah saya di mana? Saya terima aja. Terus datang lagi. Hari hanya minta restu. Saya tidak banyak ngomong. Kamu datang di sini, saya tidak banyak ngomong, saya diam. Silakan pergi. Saya bilang begitu. Jangan ada. Tidak ada hinaan, tidak ada caci maki saya. Saya sudah pasrah hidup itu. Saya tidak ada. Seharusnya itu ini anak-anakku yang lain yang ngomong begitu. Salah. Anda salah. Saya ini cerita dulu. Ini nanti saya ambil berapa hari aja puasa Syawal. Saya baru 5 hari puasa Syawal nih. Lagi puasa Syawal, ular mau menyerang saya, masuk. Mau masuk di pintu. Allahu Akbar, aku bilang begitu, lari tunggang langgang itu ular, kurang ajar itu. Kok rumah saya yang bersih mau masuk ya ular ya? Saya mah mau dianggap buruk ya udah, mau dianggap baik ya udah. Atas tudingan telaknya kepada Ari Kriting terkait guna-guna atau santet, Ibunda Indah Permatasari bahkan menyebutkan bahwa dirinya memiliki sejumlah bukti kalau Ari Kriting menyantet putrinya. Atas tudingannya ini, Nursyah bahkan mengaku siap kalau dilaporkan ke polisi oleh Ari Kriting menantu yang belum direstuinya. Saya tidak seujon, saya ada bukti. Tidak seujon saya, ada bukti kok. Ya, ada bukti otentik ya. Kribo pakai jampi-jampi supaya Indah Permatasari tidak bisa pulang di rumah. Nggak begitu Indah dulu itu. Jangan marah sama saya. Nengok aja itu dengan kata muka kasar Indah nggak boleh, nggak mau itu Indah. Bukan Indah itu, tapi dibikin panas, dibikin mandi supaya lupa dengan muka saya, dengan kebaikan saya. Yang ada di dalam mukanya Indah itu kribo, spill aja buktinya Bu. Tenang aja, saya kalau dilapor polisi saya sudah. Itu kalau saya sedih, kalau saya marah. Ada hal-hal yang membuat saya marah, ada hal yang membuat saya sedih, ada hal yang membuat saya baik-baik saja, bahagia gitu. Jadi untuk saya sih tidak perlu menjelaskan kepada orang-orang saya sebaik apa atau saya seburuk apa gitu. Meski menuding Ari Kriting menyantet atau menghembuskan guna-guna terhadap Indah Permatasari sehingga mau dinikahinya, namun menurut Nursyah, santet dari Ari Kriting tidak mempan menyerang dirinya sekalipun mengirimkan ular beberapa kali ke rumahnya untuk menyerang Nursyah. Lantas seperti apa sikap Ari Kriting atas berbagai tudingan ibu mertuanya ini? Nggak main dukun, nggak main santet, nggak bikin rumah saya dibikin kayak comberan, nggak bikin rumah saya kayak kepanasan, nggak kirim ular di kamar saya, 4 kali ular di kamar saya. Nggak bisa pakai jampi saya, nggak bisa pakai dukun. Dikirim pun ular tidak mampan ularnya, dikirim pun ular tidak mampan ularnya. Geger di momen lebaran, Ibunda Indah Permatasari yang murka karena Indah tidak sampaikan ucapan selamat lebaran untuknya,
Lantas benarkah Ibunda Indah menyebutkan bahwa dirinya tidak akan pernah memberikan restu kepada Ari sampai kapanpun? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Lucky Perdana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari hanya di YouTube. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Geger di momen Lebaran, Ibunda Indah Permatasari yang murka karena putrinya Indah tidak mengucapkan selamat hari raya Lebaran untuknya. Lebih geger lagi pernyataan Nursyah, Ibunda Indah Permatasari terkait restu terhadap pernikahan Indah dan Ari yang tidak akan pernah ia berikan sampai kapanpun. Hal itu disampaikan Ibunda Indah untuk menunjukkan bahwa sikap dan pendiriannya belum berubah soal restu. Sebab diakui Nursyah bahwa dirinya pernah di-DM atau dikirimi pesan langsung dari Ari Kriting yang berisi harapan bahwa suatu saat nanti Ibunda Indah akan berubah dan memberikan restu atas pernikahan Ari dan Indah. Namun menurut Nursyah, hal itu tak akan pernah terjadi karena menurutnya sikap Ari kepadanya telah menyakiti dirinya. Itu Kribo pernah dia DM sama saya ya. Catat ya, itu Kribo pernah dia DM saya. Ya. Dia DM saya suatu saat nanti Bunda akan baik sama saya. Oh, dia pakai jampi-jampi sampai sekarang tidak bisa dia. Mami, kalau mereka meminta maaf, apakah Mami mau? Terlambat sudah, semuanya hancur berantakan lewat, apalagi netizen. Selama ini, kenapa netizen yang terhormat menghina saya? Saya musuhku itu cuma Kriting. Memang saya sengaja ngomong begitu. Musuh saya adalah Kriting. Kan musuh saya, musuh bebuyutan saya. Saya memang sengaja ngomong begitu. Kalau mau marah ya ayo, saya tidak takut. Kalau mau marah ya ayo, saya tidak takut. Saya tidak takut. Tak hanya itu, Ibunda Indah Permatasari pun menangis kala Indah mengungkap bahwa dirinya mengadu nasib ke Jakarta untuk melunasi hutang orang tuanya ketika itu. Soal hutang, Nursyah membenarkannya. Namun ia membantah mendesak Indah untuk terjun ke dunia entertainment untuk membayar hutangnya selaku orang tuanya. Aku nggak mau ngomongin masalah orang tua. Aku sih selalu berusaha untuk memberikan berita-berita yang baik untuk orang tua saya sih. Bagaimanapun itu orang tua saya, jadi aku nggak mungkin ngomongin hal-hal yang buruk di media gitu. Karena aku sayang sama dia sebenarnya. Masih kecil. Saya bilang sama teman saya pinjam dulu teman uang 5 juta. Kasih kesempatan saya pinjam 5 juta untuk bayar pegawai di kantor barangkali karena yang punya uang marah ke dia, bukan dia punya uang. Memang uang koperasi. Saya tidak tahu uang koperasi awalnya, uangnya dia saya tahu, tak tahu uang koperasi saudaranya sendiri. Karena 1 bulan saya janji itu memang saya tidak bisa bayar itu pada waktu itu. Akhirnya masuklah ya namanya orang kaya ya, banyak maaf dengan gayanya, kesombongannya. Ya memang wajar lah dia marah sama saya. Indah ini air matanya kan kayak berkaca-kaca banget, tidak berkaca sekali. Saya tidak mau tanya di depannya orang, saya karena orang marah-marah sudah emosi kan yang punya uang, saya diam aja. Akhirnya saya bilang sama yang punya uang, kasih kesempatan saya 1 minggu lagi, saya bilang begitu kan. Nah, akhirnya, ya namanya orang punya uang ya, tidak apa-apa. Aduhai, apa kabarmu sayangku? Bagaimana pilih kasih? Saudara-saudaranya saya tidak perhatikan
dengan baik-baik. Saya tidak kasih seperti Anda dikenal sama orang se-Indonesia di sinetron, di film, terus di iklan. Coba saya tinggalkan yang lain-lain. Itu mereka ini yang wajib, yang harusnya itu pilih kasih ngomongnya. Bukan Anda yang mulia, salah. Padahal saya angkat derajatmu tinggi-tinggi. Tidak ada saya membedakan anakku. Saya tidak memaksakan itu anak itu jadi artis. Cuman itu anak, saya ikut-ikut aja fashion show di Makassar. Nah, itu awalnya kan 4 yang fashion. Anakku Kiki, Rika, Sinta, Indah itu saya ikuti fashion show. Dari kepala sampai kaki saya jahit sendiri. Kaos kaki dibikin. Saya tidak beli di mall, di apa. Kain horden dibikin bandol, terus kaos kaki dari baju kaos saya bikinkan kaos kaki. Itu semua itu perjuangan, tapi tidak apa-apa. Itu memang wajar orang tua yang urus anak. Netizen yang terhormat, netizen yang paling pintar, paling benar. Saya itu mengurus Indah Permatasari mulai dari kelas 5 SD. Saya bawa ke Jakarta. Terus kucu. Kalian tahu nggak itu Indah Permatasari belum tahu bahasa Indonesia yang benar, belum tahu berdirinya bagaimana ketemu dengan kamera. Ini yang ajar, bukan keriting itu yang ajar, bukan. Tapi kembali lagi, saya tidak membiarkan anakku itu diambil, dirampas, tidak. Tapi kalau sopan santun ada, saya kasih. Tapi kalau sopan santun ada, saya kasih. Geger, Ibunda Indah Permatasari sebutkan jika dirinya tidak akan pernah memberikan restu kepada Ari sampai kapanpun. Lantas, seperti apa perjuangan Indah dan Ari Kriting untuk mendapatkan restu atas pernikahan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Geger, Nursyah, Ibunda Indah Permatasari menyebutkan bahwa dirinya tidak akan pernah memberikan restu kepada Ari Kriting sampai kapanpun. Yang dipuji dari sikap Indah dan Ari adalah menghadapi sikap Ibunda Indah yang begitu keras terkait restu. Keduanya tetap berjuang alias tidak patah semangat untuk mendapat restu atas pernikahan mereka dari Ibunda Indah Permatasari. Tetapi memang butuh waktu untuk mendapatkan restu. Apalagi Ibunda Indah punya deal sebagai syarat dalam memberikan restu. Ia mengajukan satu permintaan kepada Ari Kriting sejak awal sebelum menikahi Indah. Lantas, akankah Ari mengabulkan permintaan ibu mertuanya ini? Benarkah Ibunda Indah lebih merestui Indah menikah dengan pria lain ketimbang dengan Ari Kriting? Kalau sama Bang Ari itu sebenarnya kita sih usaha ya pastinya. Ada banget usaha aku tahu banget kayak gimana Bang Ari ke orang tua gitu. Tapi kan ada hal-hal yang nggak memungkinkan itu terjadi gitu. Jadi ya kita nggak usah terlalu memaksakan. Saya itu diamnya itu dari 2018, 2019, 2020. Langsung meledak mereka kawin. Saya tahu tempat kawinnya mereka, saya tahu tempat hari hanya, tapi saya tidak mengamuk. Bagaimana mau restu? Dia pakai jin dan syaiton. Kan saya sudah bilang kalau saya mau restuin pengajian dulu. Mami lebih restu sama mau Reval Hadi ke mau siapa, yang penting sopannya. Itu anak sopan saya lihat itu. Nggak main kasar. Seandainya saja permintaan saya dulu diiyakan. Saya minta persyaratan. Ini persyaratan aduh gampang banget. Diadakan pengajian di rumah saya. Terus si laki-laki itu kalau tidak ada yang saya tuduhkan, itu doang. Gampang kok duduk manis di masjid. Kan tak pakai uang. Kan saya tidak minta uang, saya tidak minta uang. Kata kamu, bilang iya insya Allah. Diiyakan hari hanya itu. Saya akan mendoakan Indah, karena Indah kan pernah baik sama saya. Doanya saya biar rahasia Allah dengan saya.
Allah dengan saya doanya. Saya bisa merangkul anak-anakku yang menghormati saya, nah sudah itu aja, yang paling utama itu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.